Anak-anak Indonesia adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin masa depan, serta memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kemajuan secara keseluruhan karena mereka hidup dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi dari generasi sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan anak dengan hambatan fisik dan gerak atau berkebutuhan khusus? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengakses kesempatan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka? Siapa nah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dalam pendidikan inklusif, upaya dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung untuk semua siswa, sehingga setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai tanpa diskriminasi. Disinilah peran kita semua, baik dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Anak berkebutuhan khusus hendaknya diberi kesempatan untuk belajar, berinteraksi, dan tumbuh bersama dengan teman sebaya mereka, tanpa dibatasi oleh perbedaan kebutuhan atau kemampuan. Sebuah sekolah harus menciptakan suasana yang aman, ramah, dan menyenangkan. Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kami telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana semua anak merasa diterima, dihargai, dan didukung untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan kerjasama antara guru, staf pendidikan, orang tua, dan masyarakat, kami dan seluruh unsur sekolah, kami telah merancang program pendidikan inklusif yang holistik dan berkelanjutan. Setiap aspek dari pengalaman pendidikan anak-anak kami didasarkan pada prinsip-prinsip ramah, aman, dan menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, untuk mendukung pendidikan inklusi di Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta telah mendirikan satu unit UPT, yaitu UPT PLDPI, di mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi apabila ada kebutuhan atau ada yang perlu ditanyakan di UPT PLDPI. Selain itu, pemerintah juga mengangkat guru-guru GPK. Berapa guru GPK di sini? Nah, siapa aja guru GPK-nya? Nah, guru GPK. Tujuan dari pengangkatan guru GPK ini adalah untuk memaksimalkan proses pembelajaran pendidikan inklusif di sekolah. Anak-anak dipastikan menerima pendidikan. Anak-anak dipastikan menerima pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi guru-guru GPK tetap harus berkomunikasi dengan guru lainnya sehingga anak-anak dapat bersosialisasi dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan sarana prasarana, kami sudah siapkan juga sarana prasarana melalui BOS, melalui dana lainnya, sehingga kelengkapan untuk pendidikan inklusif di sekolah bisa semakin lengkap. Semangat Bapak Ibu untuk terus melaksanakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pajang 1. Semangat buat Bapak Ibu semua. Selain memenuhi kebutuhan di setiap sekolah, serta menjalankan regulasi tentang pendidikan inklusi yang ramah anak, aman, serta menyenangkan, kami aktif melakukan sosialisasi secara masif pada seluruh sekolah di bawah naungan langsung UPTD, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Program pemantauan yang kami lakukan untuk memajukan pendidikan inklusi diantaranya identifikasi dan catat kebutuhan khusus dari setiap siswa, lakukan evaluasi awal untuk menentukan tingkat kebutuhan dan area fokus, buat rencana individual yang disesuaikan untuk setiap siswa berdasarkan kebutuhan dan potensi mereka. Libatkan orang tua dan guru untuk mendiskusikan dan menyetujui rencana tersebut. Lakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan akademik, perkembangan sosial, dan emosional siswa.
Adakan pertemuan berkala untuk meninjau dan menyesuaikan rencana individual siswa. Tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif yang sukses bagi setiap siswa. Keberhasilan pendidikan inklusif akan tercapai jika faktor-faktor lingkungan yang menjadi penghambat belajar anak dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Lingkungan yang mendukung membuat anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai, membangun keterampilan sosial, serta rasa percaya diri mereka. Fasilitas dan sumber daya yang memadai akan membantu mereka untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran, sehingga proses belajar lebih efektif. Dengan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan, anak berkebutuhan khusus akan berkembang secara optimal, mencapai potensi mereka, dan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, mari kita berkomitmen bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan menyenangkan. Dengan kerjasama, kepedulian, menerima keberagaman, dan memelihara kesetaraan, mari kita wujudkan masa depan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusi. Sekolahku aman, ramah, dan menyenangkan.